Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, kembali lagi bersama saya Rahmatun Nazilah di acara Kupas Tuntas. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang matematika kelas 7, yaitu garis dan sudut. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, like, komen, dan share akun channel ini. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Materi garis dan sudut, peta konsepnya sebagai berikut. Bisa diperhatikan untuk bagian garis, terbagi atas segmen garis, sinar garis. Garis kita belajar tentang kedudukannya, yaitu ada berpotongan, berimpit, sejajar. Untuk garis berpotongan, itu ada kedudukan tegak lurus. Sedangkan garis sejajar, jika dipotong oleh satu garis, kedudukannya ada sudut sehadap, sudut dalam dan luar sepihak, dan sudut dalam dan luar berseberangan. Untuk materi sudut, kita mengenal jenis-jenis sudut. Ada sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lancip. Sedangkan hubungan antar sudutnya, sudut berpenyiku dan sudut berpelurus. Juga sudut bertolak belakang. Menemukan konsep garis, segmen garis, dan sinar garis. Ini yang kita bahas pertama kali adalah garisnya ya. Di sini ada sebuah foto yang menggambarkan tentang keadaan kemah seseorang yang sedang melaksanakan kemah ya. Aduh, apa nih ya bicaranya. Jadi di sini ada sebuah tenda, ada lampu tembak dan dua orang yang sedang menginap gitu ya, bermalam. Kemudian terlihat di sini ada sebuah lampu yang menyinari bagian tenda. Kita menemukan konsep garis, segmen garis, dan sinar garis di sini. Konsep garisnya di sini. Nah, di sini ada konsep garisnya itu bagian garis lurus yang terbentuk dari lampu tembak menuju tenda. Nah, itu konsep garisnya dan kita bisa teruskan ya. Sedangkan segmen garisnya itu garis dari lampu tembak menuju atap tenda. Dan sinar garisnya itu adalah cahaya yang menyinari area tenda. Sedangkan di area bukan tenda tidak terkena cahaya. Untuk lebih jelasnya tentang garis dapat dibuat atau dapat dibentuk oleh dua buah titik ya minimal. Jadi nggak bisa membuat suatu garis itu dari satu titik. Jadi minimal dua buah titik, yaitu kita menyebutnya di sini titik A dan titik B. Dihubungkan oleh sebuah garis berwarna biru dan dinotasikan dengan tanda panah dua arah. Kenapa harus ada tanda panah dua arah? Karena garis AB ini artinya garisnya terus dapat diteruskan sampai dengan tak hingga panjangnya ya. Untuk segmen garis AB itu dua buah titik A dan B juga, tetapi untuk segmen terbatas sebatas jarak titik A dan titik B. Untuk sinar AB, titik A dan titik B, dan di titik yang keduanya dilanjutkan dengan sebuah garis dan diakhiri dengan tanda panah. Jadi sifatnya sinar AB itu searah ya, hanya satu arah. Masuk ke kedudukan garis. Dua garis dikatakan sejajar harus seperti ini. Artinya di sini garis K dan garis L memiliki kemiringan yang sama, baru dikatakan sejajar. Sedangkan dua garis yang berimpit, kedudukannya seperti ini. Garis M dan N seperti menyatu. Itu namanya dua garis yang berimpit. Dua garis yang berpotongan. Nah, berpotongan itu ciri-cirinya bertemu di satu titik persekutuan, seperti titik P di sini. Menemukan konsep sudut. Kita masuk sudut sekarang ya. Oke, sudut. Yang belum paham sudut itu ada apa saja? Ada titik sudut P di sini. Ada sinar garis pertama, yaitu dari P ke A.
Sedangkan ada sinar garis kedua P ke B. Nah, di sini ada area yang melengkung, itu disebutnya besar sudut yang terbentuk. Nah, apa saja sih aktivitas sehari-hari yang bisa membentuk sebuah sudut? Oke, dilihat dari gambar yang pertama. Ini sebuah atlet panahan ya. Jadi posisi sudutnya itu A derajat. Nah, kurang lebih berarti berapa derajat ya? Posisi pemanah dengan alatnya. Kemudian aktivitas berikutnya seorang yang sedang melakukan push up. Kondisi lengan dengan bagian tubuhnya itu berapa derajat. Ini kita istilahkan dengan B derajat. Ini besar sudutnya berapa ya. Kemudian ada juga seorang nelayan, seperti ini bukan nelayan ya, jadi orang yang mancing aja. Ini sedang memancing ikan di laut ya. Ada sudut yang terbentuk, yaitu alat pancingnya dengan jarak dia melempar kailnya itu berapa derajat, kita misalkan dengan C derajat. Jadi banyak sekali ya manfaat kita mempelajari sudut. Mengapa? Karena dengan sudut yang tepat, anak panahnya bisa tepat ke sasaran, push up-nya jadi bermanfaat, ikannya juga jadi diperoleh. Masuk ke jenis-jenis sudut. Sudut yang besarnya 90 derajat itu disebutnya sudut siku-siku. Nah, seperti ini. Berarti sudut siku-siku. Kemudian ada sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, itu disebutnya sudut tumpul. Oke, seperti ini. Lebih dari 90 ya. Kan 90 lurus tuh, karena lebih jadi disebutnya sudut tumpul. Sedangkan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebutnya sudut lancip. Nah, seperti ini sudut lancip, kurang dari 90. Kemudian satu lagi ada sudut yang besarnya 180 derajat, itu disebutnya sudut lurus. Ini gambar sudut lurus. Nah, di sini ada contoh-contoh. Saya buatkan 3 contoh. Sudut yang terbentuk pada jam 15.25, jam 12:10, dan jam 6. Untuk jam yang ini membentuk sudut. Nah, dihitungnya tuh dari ini ya, dari lengkungan yang ini. Jadi ini terbentuknya sudut lancip. Sedangkan yang ini, ini sudut tumpul ya, dari pusatnya ke sini. Kemudian ini ada sudut lancip, ini ada sudut lurus. Kita masuk ke sifat-sifat sudut pada perpotongan garis yang sejajar. Jadi tadi garis yang dipotong oleh dua buah garis saling sejajar dipotong oleh satu garis. Kedudukannya ada sifat-sifatnya ya, ada yang sehadap, ada yang dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Kita bahas yang pertama, sudut sehadap. Sudut sehadap itu di sini saya tunjukkan langsung ada 2 buah garis M dan L harus sejajar dipotong oleh satu garis K. Maka sudut sehadapnya itu yaitu sudut 2 dan sudut 6. Itu sehadap. Kenapa dikatakan sehadap sudut 2 dan sudut 6? Perhatikan berkas garisnya. Berkas sinarnya ya, atau sudutnya. Dia menghadap ke arah kanan atas, nomor 2. Sedang juga sudut 6 juga mengarah ke arah yang sama. Makanya dikatakan sudut sehadap. Apa saja sifat-sifat sudut sehadap? Sifat-sifatnya yaitu sudut ini sehadap atau seletak, jadi besarnya sama. Kalau sudut 2 60 derajat, maka sudut 6 pun sama 60 derajat. Jadi besar sudutnya sama ya, sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Ya, dalam berseberangan itu seperti ini. Letaknya di bagian area dalam garis L dan garis M
dan berseberangan. Dengan apa? Nah, ini batasnya tuh garis K. Jadi disebutnya dalam berseberangan. Ada di dalam garis M dan L, berseberangan garis K. Apa sifatnya? Ternyata sifatnya sama. Sudut dalam berseberangan, besar sudutnya sama. Kalau sudut 4 60 derajat, maka sudut 6 pun sama, 60 derajat. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Luar, kata kuncinya, berada di luar garis M dan garis L dan berseberangan dengan garis K. Maaf, ini tipe ya. Apa sifatnya? Ternyata sifatnya sama seperti sudut dalam berseberangan juga, yaitu sama besar sudutnya. Sudut 2 60 derajat, maka sudut 8 pun 60 derajat. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Dalam berarti ada di area dalam, dua buah garis M dan L yang sejajar, sepihak atau sekubu gitu ya sinonimnya. Ini tidak menyeberang, ada di area sebelah kanan semua. Berarti dalam sepihak itu sudut 3 dan sudut 6. Bagaimana sifatnya? Wah, ternyata sudut dalam sepihak itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Kalau kita lihat kenapa ya kalau dijumlahin 180 derajat? Balik lagi ke besar sudut lurus. Jadi sudut 3 dan sudut 6 ini kedudukannya sudut lurus 180 derajat. Kelima, sudut luar sepihak. Luar sepihak itu bagian luar garis yang sejajar, yaitu garis M dan L di bagian luarnya, dan tidak menyeberang, adanya di area sepihak saja, bagian kanan saja. Berarti kalau pihak yang sebelah kiri ini ada sudut 1 dan sudut 8. Bagaimana sifat-sifat sudut luar sepihak? Sama ya, jumlahnya 180 derajat. Kita latihan soal. Soal 1. Diketahui dua garis sejajar L dan M dipotong oleh garis N. Ya, ada L dan M sejajar, ada garis N memotong. Jika diketahui sudut yang seletaknya adalah 4x kurang 40 derajat dan x plus 20 derajat, hitunglah besar sudut A, B, C. Berarti di daerah sini nih, berapa besar sudutnya. Penyelesaiannya, karena ini aljabar, nah kedudukannya saling sehadap ya. Kita lihat lagi gambarnya. Ya, 4x min 40 derajat dengan x plus 20 derajat itu kedudukannya sehadap. Berarti besar sudutnya sama. Kita bisa pakai persamaan di sini. 4x min 40 derajat sama dengan x tambah 20 derajat. Kemudian dikelompokkan yang ada variabel x-nya di sebelah kiri dan yang konstanta saja di sebelah kanan. 4x kurang x, 3x, 20 tambah 4, 60. Sehingga x-nya 60 dibagi 3, 20 derajat. Segitiga ABC dengan x tambah 20 derajat saling berpelurus. Maksudnya, kita lihat ke gambar, x plus 20 derajat dengan sudut yang ditanyakan itu saling berpelurus. Jadi besar sudutnya 180 derajat. Karena sudah diketahui 20 derajat, maka di sini 180 derajat dikurangi x-nya 20 ditambah 20. Jadi 40 derajat. Sehingga segitiga sudut ABC sudutnya 140 derajat. Soal nomor 2. Diketahui garis AB sejajar dengan garis ED. Garis AB sejajar garis ED. Besar sudut EDC 130 derajat. Sudut DCB 80 derajat. Hitunglah besar sudut ABC. Berarti yang daerah sini ya. Kita bahas. Nah, sudut DCF dan sudut EDC dalam sepihak.
C dengan D itu dalam sepihak, maka besar sudutnya, sudut pelurus dikurangi yang sudah diketahui, yaitu 50 derajat. Sedangkan sudut DCB itu besarnya 80, tadi di sebelah sini. Maka FCB berarti yang ini ya. Tadi ini udah ada 80, berarti ininya sisanya 30. Nah, sudah tadi 50 ya. Kemudian pertanyaannya sudut ABC. Berarti sudut ABC itu 180 derajat dikurangi segini, 30 derajat. Hasilnya 150 derajat. Itu sudut ABC. Soal nomor 3. Hitunglah nilai X, Y, dan Z pada gambar berikut. Diketahui ada sudut ini nih 130 derajat, sudut yang sebelah sini 23 derajat. Sudut X dengan sudut 23 derajat itu sehadap. Kita buktikan dulu. X dengan 23 derajat itu sehadap, ya, menghadap arah yang sama. Ingat sifat-sifatnya. Maka sudut X sama 23 derajat. Ketemu ya. Sudut Y dengan sudut 130 derajat kedudukannya dalam berseberangan. Yuk kita perhatikan. Y dengan 130 derajat itu dalam berseberangan. Maka sudut Y sama 130 derajat. Oke, yang kedua sudah ketemu hasilnya. Yang terakhir sudut Z. Sudut Z itu kedudukannya adalah pelurus dari sudut Y dan 23 derajat. Artinya sudut Z itu pelurus dari sudut sebentar. Sudut Y dan 23 derajat. Maka sudut Z itu pelurusnya dikurangi 130 ditambah 23, 153. Jadi hasilnya 27 derajat. Soal nomor 4. Diketahui garis PQ sejajar dengan garis ST. PQ sejajar ST. Kemudian ada sudut PQR 135 derajat, sudut RST 55 derajat. Hitunglah sudut QRS. Seperti ini nih. Penyelesaiannya, sudut QRF dan sudut PQR itu kedudukannya dalam sepihak. QRF ini ya dengan PQR itu dalam sepihak, maka besar sudutnya 180 derajat dikurangi 135 derajat, 45 derajat. DCF. Maaf, ini bukan DCF ya. Harusnya QRF. Maaf ya, di sini QRF. Lanjut, sudut FRS dan RST itu dalam berseberangan, maka besar sudutnya sama. Jadi sudut QRS itu DCF ditambah FCB. Bukan FCB ya, tapi RST. Wah, banyak sekali nih. Mohon maaf ya, dimaklumi ini ada 2 kesalahan tanda sudut. DCF harusnya QRF, ini QRF. Kemudian FCB itu harusnya RST. Mohon maaf ya. Terus ini kondisinya ditambah harusnya jadi 100 derajat. Oke. Soal nomor 5. Perhatikan gambar. Tentukan besar sudut CBD. Ada sudut ABD 5A tambah 4 derajat, sudut CBD 7A tambah 8 derajat. Tentukan sudut CBD. Berapa besar sudut ini? Oke, ini udah
ketahuan ya saling berpelurus, jadi kalau dijumlahin harus 180 derajat. Disimpan besar sudutnya di sebelah kiri, dikelompokkan jadi 12A, dan 8 tambah 4 12 derajat, sehingga diperoleh A-nya 14 derajat. Karena pertanyaannya sudut CBD, maka nilai A-nya diganti dengan 14 derajat, jadi 106 derajat. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk banyak kekurangan pada slide, penamaan sudut, besar sudut, salah ketiknya, mohon dimaafkan. Semoga materinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.